Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan kompetensi teknis P3K Guru tentang evaluasi pembelajaran part 2. Untuk part satunya bisa dilihat di video sebelum ini. Oke. Dimohon kesediaannya teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel saya bernama Alifiani Fitri dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Lanjut ke soal nomor 1. Agar penilaian yang Anda lakukan benar-benar dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang pencapaian hasil belajar siswa, maka dalam melakukan penilaian Anda perlu memperhatikan beberapa prinsip penilaian. Di bawah ini yang bukan prinsip penilaian yang baik adalah berikut optionnya. A adalah valid, B objektif, C subjektif, D adil, dan E adalah berorientasi pada pencapaian kompetensi. Oke, bisa di-pause dulu teman-teman videonya untuk mencari jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Beberapa prinsip penilaian yang baik memenuhi persyaratan berikut, yaitu yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi, yang kedua, valid, yang ketiga, adil, yang keempat, objektif, yang kelima, berkesinambungan, yang keenam, menyeluruh, selanjutnya terbuka, dan yang terakhir adalah bermakna. Dari option A sampai E tersebut, mana yang tidak ada di pembahasan? Ya, jawabannya adalah C, subjektif. Lanjut soal nomor 2. Alat ukur berikut ini yang termasuk dalam kelompok tes adalah yang A, pedoman wawancara, yang B, tes uraian, C, kuesioner, D, skala rating, dan E adalah skala sikap. Yang mana jawabannya teman-teman? Untuk mencari jawabannya terlebih dahulu bisa di-pause video ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Tes juga diartikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan. Setiap butir pernyataan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Tes biasanya cenderung mengukur pengetahuan atau aspek kognitif. Ini bisa digarisbawahi teman-teman. Contoh tes adalah tes objektif dan tes uraian. Kemudian non-tes itu bersifat kualitatif karena mengukur ranah sikap dan keterampilan. Ini bisa digarisbawahi. Non-tes itu ranah sikap dan keterampilan peserta didik. Contoh non-tes adalah skala rating, skala sikap, pedoman wawancara, dan kuesioner, juga portofolio dan proyek. Jadi apa jawaban yang benar teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu B, tes uraian. Lanjut, soal nomor 3. Perbedaan antara tes formatif dan tes diagnostik adalah option A, tes formatif untuk menilai keberhasilan siswa, tes diagnostik untuk mengetahui kesulitan siswa. Yang B, tes formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, tes diagnostik untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar siswa. Yang C, tes formatif dilaksanakan awal program, tes diagnostik dilaksanakan di akhir program. Kemudian yang D, tes formatif untuk menyeleksi, tes diagnostik untuk tes kelompok. Jadi, kita lihat pembahasannya. Tes formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan tes diagnostik merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar siswa. Ayo, mana teman-teman? Jawaban yang benar adalah yang B. Sudah salah berapa dan benar berapa? Oke, jangan lupa di komen ya teman-teman ya. Soal nomor 4. Bentuk tes yang sifatnya lebih diarahkan pada pengukuran dan penilaian terhadap prestasi murid, sampai di manakah penguasaannya terhadap bahan pengajaran yang diajarkan selama periode waktu tertentu, merupakan contoh tes A, tes formatif, B, tes seleksi, C, tes sumatif, D, tes diagnostik, dan E adalah tes penempatan. Apa jawabannya teman-teman? Kita masuk ke pembahasan. Tes sumatif sifatnya lebih diarahkan pada pengukuran dan penilaian terhadap prestasi murid, sampai di manakah penguasaannya terhadap bahan pelajaran yang diajarkan selama periode waktu tertentu. Tes sumatif dimaksudkan untuk mengukur prestasi siswa dalam suatu mata pelajaran. Jadi jawabannya adalah C, tes sumatif. Lanjut. Nomor terakhir adalah nomor 5.
Kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu disebut juga. Oke, di sini kita garis bawahi hasil karya siswa ya teman-teman. A. Asesmen portofolio, yang B. Asesmen sumatif, C. Asesmen uraian, yang D. Asesmen objektif, dan E adalah asesmen diagnostik. Apa jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat di pembahasannya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itulah tadi soal dan pembahasan tentang kompetensi teknis evaluasi pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton YouTube channel saya. Saya doakan semoga lulus P3K Guru pada tahun ini. Jangan lupa belajar, berdoa, dan berusaha. Dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.